Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan adegan yang luar biasa dalam pertempuran para pembunuh dewa. Semua anggota tim Hera masing-masing dengan latar belakang yang belum dijelajahi. Saat di sini Broly yang ganas akan berhadapan langsung dengan varian Gohan paling kuat yang pernah kita lihat sebelumnya. Namun saat kedua Saiyan yang sangat spesial yang dikenal memiliki potensi terbesar itu berhadapan, Vegeta akan menonton dengan tidak sabar. Dengan senyuman lebar penuh kegembiraan, Vegeta akan haus pertempuran untuk mendapatkan kepuasannya juga. Tapi untungnya tepat di belakangnya Goku akan muncul untuk menyapanya. Tangannya merapat untuk menjatuhkannya dari belakang, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Majin Vegeta secara terbalik di Saga Buu. Tapi tentu saja akan ada satu Saiyan yang baru saja bersantai menonton dari jauh, tapi sambil mengibaskan debu dan meregangkan tubuh, tampaknya dia siap untuk menunjukkan apa yang dia mampu lakukan. Gogeta merasa dia harus melakukan sesuatu, karena dia seharusnya menjadi ketua tim dan akan menunjukkan kekuatannya. Sekarang sambil membunyikan kuku jarinya dengan senyuman cerah di wajahnya, aura di sekitar Ultra Gogeta akan mulai berubah saat dia memberikan kepercayaan diri yang penuh. Segera mulai mengelilingi dirinya dengan aura sebelum dengan ledakan dahsyat ke depan, dia akan langsung menuju pusat semua aksi. Menekuk seluruh tubuhnya ke belakang seperti pita elastis, Gogeta akan mulai menghasilkan konsentrasi besar energi murni. Sebelum kemudian seluruh layar itu sendiri akan menjadi terang saat ledakan Gogeta akan menutupi apapun yang terlihat. Jumlah energi yang datang dari Gogeta benar-benar tidak terukur karena Gogeta memiliki perubahan akhir seperti layaknya Ultra Vegito. Namun saat ini terjadi Broly, Gohan, Vegeta, dan Goku semua masih terlihat dalam pertempuran dan nyawa mereka sendiri saling berbalas pukulan hampir setara satu sama lain sampai Piku akan menjadi yang pertama merasakan kedatangan Gogeta. Tapi sayangnya semuanya mulai hilang dalam cahaya, dia akan tahu itu semua sedikit terlambat. Dalam pemandangan yang mengejutkan saat kelima pembunuh dewa akan melihat ke arah langit, ledakan energi yang mendekati mereka seperti yang diperkirakan sebelumnya. Tapi jumlah energi yang tak terhitung membuat semuanya bertambah besar saat semakin dekat. Dan orang di baliknya tentu saja Gogeta yang secara gila benar-benar seperti Vegito kita tampaknya menikmati semua ini dan mengincar pembunuhan. Dan kehancuran yang akan dia lepaskan akan sangat luar biasa saat semua orang akan terlihat seperti semut dibandingkan dengan api yang menderu. Ledakan yang akan ada di seluruh tempat dan tidak ada tanda-tanda sama sekali dari sisa G-Factor. Dampaknya sekarang hanyalah Gogeta di depan asap, seolah-olah seluruh alam tempat mereka berada telah hancur menjadi debu yang membumbung ke udara. Dan sambil memejamkan mata, Gogeta akan tersenyum dan sombong, meremehkan apakah cuma segini kekuatan pembunuh dewa kembar dari garis waktu yang berbeda. Gogeta pikir kebanyakan dari mereka bahkan bukan fusion, jadi tidak mungkin bisa berharap untuk menandinginya. Gogeta menjadi sombong dan yakin sepertinya dia yang akan menghadapi Vegito sendirian. Tapi tepat saat Gogeta selesai membuat anggapan rendah yang parah itu, dari awan hitam, 5 mata merah bercahaya yang menusuk akan bersinar terang dan segera membuat Gogeta terpanah dengan kehadiran mereka. Tapi tepat ketika Gogeta akan merasakan energi mereka lenyap, dia akan dikelilingi sepenuhnya oleh pembunuh dewa yang lebih dari sekedar marah ini. Masing-masing mereka dilapisi energi yang sangat tebal dan juga terkonsentrasi. Untuk sekali ini, tim tersebut akan bekerja sama demi membalas dendam. Dan dengan mata mereka yang bersinar merah, iblis yang sama yang sering ditunjukkan Vegito kepada kita di masa lalu, mereka menatap dingin pada Gogeta. Bahkan Piku yang biasanya ceria akan haus darah. Yang Mimin bingung gimana Piku bisa jadi God Killer ya. Dengan kekocakannya, Mimin gak bisa bayangkan dia membantai para dewa di timeline-nya dengan perubahan itu. Sambil menghela napas panjang, Gogeta akan tahu dia telah memancing singa lebih dari yang dia kira. Dan sekarang menghadapi tantangan yang lebih besar daripada yang dia katakan. Gogeta sampaikan mungkin mereka benar-benar lebih dekat dengan kekuatannya daripada yang dia tahu. Lagi pula, ini akan menjadi beban bukan? Tapi dia yakin mereka semua terbiasa dengan situasi yang lebih buruk dari ini. Namun tampaknya tidak melarikan diri sama sekali dari ini. Dia akan segera merapatkan tangannya, menegangkan otot-ototnya saat urat-urat akan menonjol. Sebelum akhirnya melepaskan teriakan yang tak terkendali, tubuhnya berubah saat dia melakukannya. Seolah-olah dia adalah semacam monster, petir hitam dan aura merah darah menyambar ke mana-mana saat dia akan menunjukkan kepada semua pembunuh dewa mengapa dia adalah nomor 1.
Gogeta mungkin nomor 1 di timelinenya, tapi nomor 1 yang lama yaitu Vegito pahlawan kesayangan kita yang digempur dengan banyak kemiripan, kini tersenyum ketika dikelilingi oleh anak buah dari Camber. Para anak buahnya kita ingat memiliki kemiripan yang sangat mencolok dengan anak buah Garlic JR. Sambil berbalik ke belakang untuk melihat siapa yang akan melindunginya, Vegito tanyakan apakah dia benar-benar tampak seperti tipe orang yang bisa dikalahkan oleh Kroco. Jika ini adalah putra-putranya, Vegito tegaskan betapa tidak berperasaan membiarkan mereka mati begitu tidak berarti olehnya. Tapi tidak terpengaruh oleh kata-kata Vegito sama sekali, keempat prajurit yang awalnya dikenal sebagai Space Boy akan segera mulai berteriak dan meningkatkan tingkat kekuatan mereka bersama. Namun tiba-tiba volume teriakan ini akan dimatikan secara mendadak ketika masing-masing akan mulai merasakan sakit yang luar biasa. Saat darah akan menyembur keluar dari mulut masing-masing, keempatnya tahu ada sesuatu yang menyerang mereka, dan dari arah yang mereka lihat itu bukan dari Vegito sendiri. Sangat mengejutkan bagi para pasukan kuno, apa yang akan mereka lihat di saat-saat terakhir mereka bukanlah sesuatu yang pernah mereka duga, karena menusuk masing-masing melalui dada mereka dengan cara yang berdarah adalah anggota dari 5 dewa penampakan terkuat yang dipanggil oleh Vegito untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya. Dan sama brutalnya seperti saat mereka pertama kali menembus, akan sama kasarnya saat mereka menarik tangan keluar, meninggalkan ledakan darah dari masing-masing Space Boy. Saat perlahan tapi pasti, kekuatan hidup dan keinginan mereka untuk bertahan akan jatuh. Akhirnya kemudian dibiarkan jatuh ke tanah tanpa daya untuk tabrakan keras di tanah. Semua itu sebelum mereka yang sekarang tidak bergerak diam dengan mata kosong. Tapi secara mengejutkan tanpa emosi, hampir tidak peduli sama sekali tentang kematian mereka, fokus Camber akan tetap tertuju pada Vegito saja. Dia membenarkan ucapan Hit bahwa Vegito kuat seperti seharusnya seorang Saiyan berdarah murni. Dan beruntung baginya, hal yang sama bisa dikatakan untuk Vegito, karena hampir seketika 4 penampakan dari 5 yang terkuat akan berbalik dan langsung menuju Saiyan kuno itu sekarang. Namun, terlepas dari perlawanannya, Camber tidak perlu melakukan apapun. Tidak ada gerakan, tidak ada pengelakan, tidak ada keterkejutan, hanya menatap ke depan saat dia berkomentar dingin, menyebut Saiyan tidak menggunakan sihir. Sampai seketika seperti penampakan itu terbuat dari kaca yang rapuh, sebelum benturan mereka semua akan hancur menjadi sejuta keping. Semua di depan Camber yang masih tidak bergerak. Tawa serak terdengar saat wajah Camber yang berbayang akan menjadi satu-satunya yang tersisa melalui partikel yang akan menghujani dirinya. Vegito sontak terkejut, padahal klon-klon itu terbuat dari energinya sendiri. Saat Vegito yang bingung akan dibiarkan hampir kehilangan kata-kata, mencoba mencari tahu siapa yang telah dipilih dengan hati-hati untuknya. Secara luar biasanya, Camber kemudian akan membelalakan matanya dan mengungkapkan satu set mata yang sangat istimewa dari masa lalu, yaitu Seraphim kuning yang hanya bisa dimiliki oleh Yamoshi. Vegito pun langsung mengingat bahwa itu memang dimiliki oleh Yamoshi sobatnya. Yamoshi yang berada di dalam tubuh Vegito sambil melipat tangannya, dia kemudian dalam gaya khasnya akan mulai menjelaskan. Yamoshi tidak tahu siapa Camber, tapi dia yakin Camber sudah ada setidaknya selama dia dari masa lalu para Saiyan. Dan Yamoshi merasa di multiverse yang lain seseorang bisa membuka kekuatan Dewa Ikari yang sama. Tapi melihatnya pada pria besar seperti ini, Yamoshi yakin Camber pasti sesuatu seperti Broly versi dari multiverse ini. Sebelum Yamoshi kemudian berbalik arah ke para Saiyan alam semesta ketujuh, dia menanyakan bagaimana pendapat Broly melihat Camber ini. Tapi saat kita mengarahkan pandangan ke wajah keempat Saiyan, Trunks, Goku, Vegeta, dan Broly, mereka akan menunduk dalam diam. Tatapan sedih mereka mengartikan tidak ada yang ingin dikatakan. Dan dengan reaksi inilah Yamoshi akan menyadari mereka tidak sama lagi sejak pertarungan dengan Lucifer. Vegito sudah mengkhianati mereka, menipu, dan membawa mereka masuk dengan paksa lagi. Dan pada akhirnya Vegito bahkan tidak menyelesaikan pekerjaannya untuk mengalahkan Lucifer seperti yang mereka mau. Yamoshi mungkin tidak punya keluarga dan tidak punya tempat tinggal, tapi Yamoshi tahu kalau mereka sudah menunggu untuk kembali bersama keluarga mereka selama puluhan tahun. Mimpi buruk mereka tidak berakhir sementara Vegito melanjutkan jalannya yang penuh kehancuran, dan itu pun sendirian. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan
hanyalah menonton persis seperti yang dipaksa mereka lakukan sebelumnya. Tapi Pegito yang tidak berperasaan tidak akan peduli pada perasaan para Saiyan lain. Tujuan akhir baginya selalu menjadi garis bawah bagi Pegito dalam hal mencari balas dendamnya. Pegito menyuruh Yamoshi melupakan mereka. Bukannya Pegito menginginkan situasi ini, tapi dia butuh semua kekuatan yang bisa dia dapatkan untuk memenangkan turnamen ini. Dan ketika Pegito melakukannya, maka mereka pasti akan berterima kasih padanya. Wah, nggak disangka Goku, Vegeta, Broly, dan Trunks sudah nggak respect lagi pada Pegito ya. Apakah itu artinya Pegito tidak bisa lagi menggunakan kekuatan mereka karena tidak diberikan izin? Meski begitu, Pegito pikir jika dia melawan pengguna mata Dewa Ikari, maka dia membutuhkan bentuk lain. Secara aneh, Pegito kembali ke bentuk base-nya, tapi dengan mata terpejam dan senyuman tetap ada. Sampai kemudian membuka matanya kembali, Pegito akan menggunakan bentuk Seraphim hijau legendaris seperti saat pertama kali melawan Daishinkan di musim pertama. Tapi dengan energi yang meluap-luap, Camber akan mulai meledak dalam auranya juga saat petir Ikari kuning akan mulai meletus secara luar biasa. Sebagai tanggapan, Pegito akan mulai menghasilkan bola energi di telapak tangannya. Sampai dengan lemparan cepat, dia akan melemparkannya langsung ke arah Camber. Tapi Camber yang jelas-jelas tidak terkesan akan cepat menepisnya, seolah-olah itu bukan apa-apa sejak awal. Tanggapan Pegito kemudian adalah dengan cepat muncul di depan, menerjang dengan tangan kirinya yang sudah bergerak untuk menghukum Saiyan kuno itu. Namun, secara mengejutkan, meskipun ukuran Camber yang cukup besar, dia akan menampilkan kecepatan yang mengesankan, menghilang tepat di depan wajah Pegito, meninggalkannya meluncur ke depan dalam kebingungan. Pegito yang merasakan di kirinya kemudian akan segera mendeteksi di mana lokasi baru Camber berada apapun yang terjadi. Tapi tampaknya pada saat Pegito bahkan sempat menggerakkan kepalanya untuk melihat sendiri bahwa pendeteksiannya benar, menegaskan akan mengubur Dewa Ikari. Camber sudah seperti tembakan sniper bertenaga tinggi, terbang di udara dengan satu kaki di depan. Tapi kali ini, bahkan dengan pendekatannya yang luar biasa cepat, Pegito akan menjadi orang yang menunjukkan bahwa dia tidak begitu mudah dipukul juga. Menghilang dari tempat itu dengan cara yang sama, sebelum kemudian muncul kembali sekarang di kaki piramida Camber. Pegito menyuruhnya jangan khawatir karena dia baik-baik saja di tempatnya sekarang. Seketika membanting tangan dan telapak tangannya ke tanah yang dingin dan keras dengan paksa, seluruh planet tempat mereka berada akan berguncang. Tapi dengan senyuman yang semakin melebar di wajah Pegito, dia akan merencanakan sesuatu bahkan dari bawah. Di sekitar Camber, ratusan keping kecil puing berbatu memang akan naik perlahan, seolah-olah Camber sendiri sedang meningkatkan kekuatannya. Tapi dari balik punggung yang cukup besar, pandangan kita akan menunjukkan bukan hanya ratusan sekarang, tapi berpotensi ribuan, semuanya dengan berbagai ukuran. Dia bisa meyakinkannya ini bukanlah sihir, tapi jika bersikeras menyebutnya begitu, maka dia akan memastikan pertunjukan ini berakhir dengan ledakan. Tiba-tiba, masing-masing dari banyak batu ini akan mulai terbakar panas dan bersinar terang seolah-olah mereka telah menjadi energi itu sendiri. Wajah Camber sudah tertutup cahaya, tapi dengan topeng itu tidak jelas apakah dia dalam ketakutan sama sekali. Bagaimanapun juga hasil akhirnya akan menjadi ledakan tepat di puncak piramida saat masing-masing batu yang bertenaga itu akan datang sekaligus ke posisi Camber, meninggalkan Pegito yang sedikit lelah untuk menatap ke depan dan mengantisipasi kerusakan apa yang telah dia lakukan. Tapi pengamatannya yang cermat akan terhenti ketika dialah kali ini yang tertutup cahaya aneh karena di belakangnya bahaya sudah begitu nyata. Secara luar biasanya itu tampak seperti Camber yang sudah berada di tanah dan di belakang Pegito meluncurkan serangan sinar kejutan pada Pegito. Namun meleset karena insting Pegito memungkinkannya untuk merasakan dan melompat langsung ke langit. Dan seperti roket yang merasakan kesempatannya untuk bertarung tangan kosong, Camber akan melesat dari tanah langsung ke atas ke arah Pegito yang sedang melayang. Camber ingatkan jangan berpikir bertarung dengan kekuatan kasar adalah cara dia akan menang. Tapi segera Pegito akan menyadari bahwa dirinya memiliki lebih dari sekedar tangan dan kaki untuk dipertimbangkan dengannya. Kemudian segera mencapai Pegito dengan ukuran raksasa Camber, tapi dengan kecepatan serius Pegito akan dipaksa untuk bertahan, terdesak atau setidaknya itu yang terlihat. Membiarkan Camber untuk sekali
sekarang mengunci apa yang tampak seperti pukulan penyelesaian. Namun saat itu mendekat ke Vegito yang tertutup aura kuning, tampilan dekat pada Vegito sendiri tidak akan mengungkapkan apapun selain senyumannya. Dengan menggunakan teknik dari 5 yang terkuat lagi, Vegito akan mengeluarkan dari punggungnya 2 tentakel daging raksasa yang terbuat dari energi. Kemampuan yang sama yang dimiliki Makoto, tapi tidak seperti dia, itu tidak digunakan untuk menyerang. Namun sebagai gantinya untuk bertahan saat pukulan Camber yang sangat kuat sekarang akan cepat dianggap tidak berarti. Tapi saat Camber bingung dengan apa yang sebenarnya dia pukul, dari balik tentakel energi itu dengan mulut raksasa, Vegito akan mengambil contoh dari Broly, yaitu memusatkan kumpulan energi hitam pekat. Sebelum seketika, Camber akan tertutup oleh aliran energi yang ganas yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Camber sendiri tampak seperti sosok yang memudar, tapi dampaknya kemudian tanah di belakangnya akan hancur bermil-mil jauhnya. Camber tetap bertahan saat Vegito hanya akan kagum pada topeng Camber yang masih terpasang. Dia penasaran terbuat dari apa itu sebenarnya. Camber yang masih menahan serangan akan memberitahu topeng ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh adik laki-lakinya yang dikutuk oleh penjajah seperti Vegito untuk jatuh ke lubang iblis. Jadi Camber memakai ini setiap hari dengan harapan kepulangannya, bahwa adiknya entah bagaimana bisa membebaskan dirinya sendiri. Tapi Camber merasa sekarang adalah saat yang tepat untuk akhirnya menerima bahwa dia perlu melepaskannya, dan itu termasuk dalam pertempuran ini. Setelah kisah misterius ini akan mulai memegang topengnya, menggoyangkannya, menekan tombol untuk melepaskannya, sampai akhirnya topeng itu akan dilepas dan mengungkap bekas luka kecil di pipinya. Diikuti dengan cepat olehnya merobek pakaiannya yang sudah terbakar dan hangus, menunjukkan lebih jelas lagi tubuhnya yang sangat besar dan berotot seperti binaragawan. Camber menyampaikan dia nggak terima jika Vegito menyebut mata ini sebagai Dewa Ikari. Vegito tidak tahu, dia bahkan belum mulai menunjukkan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mata ini. Pada titik ini, tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh aura berasap kuning. Kemudian, dengan raungan seperti Ojaru ke langit, matanya akan menghilang saat dia melakukannya. Dan rambut Camber akan seketika berubah menjadi kuning pucat, hampir identik pada akhirnya dengan bentuk final Yamoshi. Berubah sepenuhnya, bentuk Dewa Ikari yang lebih mudah dikenali sekarang akan ditampilkan sepenuhnya. Dan dengan itu, tingkat kekuatan Camber akan meroket, bahkan lebih jauh dari yang diperkirakan Vegito sebelumnya. Tapi, perubahan baru atau tidak secara harfiah, Vegito akan berada di sana mendaratkan tendangan tepat di hidungnya, sebelum beralih memukul lututnya di bawah dagu raksasa itu dalam combo brutal yang mengesankan. Mendarat dengan sempurna dengan 2 tentakelnya yang masih di belakangnya bertiup seperti sepasang sayap. Menyerangnya tanpa rasa takut, itulah yang diharapkan dari seorang Saiyan. Camber menyamakan Vegito mirip dengan adiknya. Camber kemudian akan mulai berjalan maju perlahan ke arah Vegito. Senyuman hangat yang aneh ada di wajahnya saat Vegito bertanya apa ini. Dia katakan apakah Camber berencana untuk ikut dengannya dengan baik-baik saja sekarang. Vegito beritahukan alasan dia datang ke sini adalah untuk merekrutnya, bukan membunuhnya. Jadi, jangan membuat dirinya berubah pikiran sekarang. Dan Vegito menegaskan dia tidak hanya ingin menempatkannya di tempatnya seperti yang biasa dia lakukan padanya. Dengan tampak tanpa usaha, dengan pukulan belakang yang sangat cepat, Vegito akan terpukul keras di pipinya. Dan perbedaan kekuatan yang benar-benar didapatkan Camber akan menjadi semakin jelas. Saat menembus beberapa bangunan dan warga sipil, Vegito akan mendarat darurat di tepi medan perang. Dan seperti banteng merah yang mengamuk, Camber bagaimanapun juga akan tetap mengejarnya. Aura kuning terang menyerbu dari kejauhan. Vegito merasa dia mungkin sedikit meremehkan Camber. Di multiverse Chronoa ini, banyak hal terus mengejutkannya dengan bentuk apa yang perlu dia gunakan. Karena itu, Vegito minta Camber melihat kekuatan apa yang bisa dilakukan oleh Saiyan di zaman modern. Kemudian, Vegito akan membuka mata ketiganya. Serapi merah pada ketiga matanya aktif saat memanfaatkan kekuatan iblisnya yang didapat dari alam iblis dan penyerapan iblis sejati Kaguya. Vegito akan menunjukkan kepada Camber jauh lebih besar daripada sekedar apa yang bisa dicapai oleh transformasi. Dengan energi yang bersinar dan memusat dalam warna merah,
Pegito akan melepaskan laser iblis yang bahkan akan sangat luar biasa. Deru ledakan sangat menggelegar saat kita kemudian melihat dampaknya. Seluruh pemandangan akan berubah selamanya sebagai hasilnya juga. Pasukan mayat akan mengotori semua tempat dengan rumah mereka yang hancur. Bukan artinya ini tidak akan diperhatikan oleh Camber saat dia mendarat dan Pegito akan tersenyum mengejeknya. Pegito menyuruh Camber melihat apa yang sudah dia buat dengan menghancurkan warga sipil. Jika Camber sudah menjadi orang baik, seharusnya tidak ada satupun anak-anaknya ini yang harus mati. Pegito mulai berpikir mungkin kehilangan adiknya adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan ketidakmampuannya juga. Camber hanya berdiri bergumam seolah-olah dia sedang bersiap untuk meningkatkan kekuatan lebih banyak lagi. Tapi ketegangan akan pecah ketika Pegito akan menaruh dua jari di dahinya dengan ekspresi terkejut dari Camber. Pegito menegaskan dia tidak punya waktu seharian, jadi dia ingin pertempuran berakhir di sini. Segera Pegito akan muncul tepat di belakang Camber yang terpaku dan pukulannya sudah ditarik ke belakang. Saat meluncurkan pukulannya sekarang dengan kekuatan penuh, ironisnya Pegito akan meneriakkan kata-kata yang sama yang dia gunakan sebelum menyerap musuh-musuh sebelumnya. Tapi kali ini akan memiliki arti yang sama sekali baru saat Camber tidak bisa melakukan banyak hal selain bereaksi dengan sangat terkejut. Namun, secara luar biasanya itu bukanlah akhir, karena entah dari mana sesosok berjubah hitam akan tiba dan cukup kuat untuk menghentikan pukulan Pegito dengan satu tangannya sendiri. Dan dari bayang-bayang yang menutupi wajahnya, hal yang tidak terpikirkan akan terlihat. Serapi merah persis seperti milik Pegito ditunjukkan saat dia akan mulai perlahan melepas tudungnya. Pegito terkejut dan penasaran bagaimana orang itu bisa memiliki serapi merah. Saat Camber dan Pegito melihat dengan jelas, keduanya memang akan terkejut dengan siapa itu, tapi Camber dengan alasan yang sama sekali berbeda. Orang itu katakan jika dia bisa sampai di sini lebih cepat, dia akan melakukannya. Tapi dia baru saja melarikan diri dan dia beritahukan bukan neraka tempat dia dikirim, tapi itu adalah alam iblis. Dan dalam pemandangan terakhir yang mengejutkan, yang disebut adik Camber ini tidak lain adalah Saiyan kuno terkenal lainnya bernama Charlotte. Dengan 3 matanya, dia juga telah mencapai kekuatan iblis sejati. Saiyan kedua yang pernah melakukannya setelah Pegito dan sekarang menjadi anggota ketiga yang tidak terduga untuk ditambahkan ke daftar tim Pegito. Lalu bakal sekuat apakah karakter Charlotte Serapi Merah ini? Apakah dia juga mendapatkannya dari alam iblis? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.